Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tugas besar pemrograman berorientasi objek. Saya membuat aplikasi data pegawai. Nama saya Dasar Dwi Arifianka, kelas D3 TI 2C, NIM 190288. Latar belakang, suatu sistem informasi untuk seorang pegawai sangat diperlukan oleh semua instansi, terlebih apabila suatu instansi tersebut adalah suatu instansi yang menitik beratkan pada pendidikan atau kegiatan belajar mengajar. Sistem yang digunakan untuk mendukung pendataan dan penyimpanan data pegawai saat ini bisa dikatakan nyaris tidak terpakai secara optimal, mulai dari pendataan manual hingga pendataan secara digital yang terpisah dan tidak efisien untuk dioperasikan. Kemajuan teknologi yang semakin pesat dan canggih telah membawa dampak yang sangat besar khususnya di bidang informasi dan merupakan jawaban tepat dalam mengolah data pegawai. Oleh karena itu, tidak mustahil teknologi informasi banyak digunakan di berbagai macam perusahaan swasta maupun pemerintah. Perkembangan teknologi informasi tersebut dapat dijadikan sebagai rujukan atau acuan dasar dalam pengambilan keputusan karena informasi merupakan katalisator yang sangat dibutuhkan dalam melakukan beberapa tindakan yang memerlukan respon terhadap sesuatu hal. Nah, di sini ada kelas dan objek. Kelas merupakan suatu blueprint atau cetakan untuk menciptakan suatu instansi dan dari suatu objek. Sedangkan objek adalah instansiasi dari suatu kelas. Di sini ada public class, koneksi, public static, koneksi. Di sini ada class for name, terus koneksi, driver manager, get connect. Terus di sini ada catch extreme, job student pens, show message, dialog. Kemudian ada modifier. Modifier adalah keyword yang diletakkan di depan kelas interface variabel atau metode. Jenis modifier satu ada access modifier, pengaturan terhadap pengaksesan dari variabel dan metode. Contohnya ada private, pengaksesan suatu instance variabel dan metode hanya dapat dilakukan di dalam kelas, tidak bisa dari luar kelas. Kemudian ada tanpa tanda, pengaksesan suatu instance variabel dan metode dapat dilakukan di dalam kelas dan kelas lain dalam satu paket. Terus ada protected, pengaksesan suatu instance variabel dan metode dapat dilakukan di dalam kelas lain dalam suatu paket dan subkelas. Public, pengaksesan suatu instance variabel dan metode dapat dilakukan dari luar kelas. Kemudian kedua ada static modifier, membuat metode dan variabel menjadi milik kelas, bukan objek. Tidak perlu membuat objek untuk penggunaan variabel, file, dan metode. Ketiga, final modifier, menyatakan bahwa suatu kelas, metode, variabel sudah final dan tidak dapat diubah. Nah, ini dia. Dengannya ada public statements, kemudian ada public result, dan ada public default type model. Sini ada connection, terus kemudian ada create new from pegawai. Di sini public from pegawai, init components, judul dan tampilan. Terus ada inheritance adalah konsep OOP di mana kita dapat membentuk kelas baru yang mewarisi atau memiliki bagian-bagian dari kelas yang telah dibuat sebelumnya. Konsep ini menggunakan sistem hierarki atau bertingkat. Terus di sini ada public class from pegawai, extends, Java, Swing, dan JFrame. Terus ada encapsulation atau pengkapsulan adalah konsep tentang pengikatan data atau metode yang berbeda yang disatukan atau dikapsulkan menjadi satu unit data. Encapsulation dapat mempermudah dalam pembacaan kode karena informasi yang disajikan tidak perlu dibaca secara rinci dan sudah merupakan suatu kesatuan. Di sini ada public pegawai, from pegawai, sama dengan from new pegawai. Kemudian ada pegawai. Di sini ada judul, terus pegawai dan tampil data. Terus ada extension handling. Extension adalah sebuah peristiwa yang menjalankan alur proses normal pada program. Peristiwa ini biasanya berupa kesalahan atau error dari beberapa bentuk. Hal ini disebabkan program kita berakhir tidak normal. Untuk menangani extension dalam Java, kita menggunakan block tree catch.
Di sini ada class for name, ada koneksi, driver manager, catch connect, return connect, dan catch extend, push, extend pen, so basic dialog. Di sini ada graphical user interface, bisa disingkat GUI. GUI adalah pemrograman dengan menggunakan bahasa Java yang dibuat menggunakan aplikasi yang berbasis GUI. Tujuannya adalah menambahkan beberapa komponen yang tidak bisa dibuat dalam basis teks. Komponen tersebut bisa berupa tombol, gambar, dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk memudahkan user menggunakan program yang dibuat tersebut. Pengertian GUI secara umum adalah interaksi yang dapat dilaksanakan oleh user melalui menu dan ikon yang diperlihatkan dalam modus grafik. Nah, ini dia tampilan depan aplikasi input data pegawai. Di sini ada nick, nama, agama, dan jenis kelamin. Terus ada event listener. Event listener merupakan interface yang akan menghandle event yang terjadi. Setiap tipe event mempunyai interface yang bersesuaian. Listener tersebut harus diimplementasikan oleh class yang akan menghandle event. Ini ada private void, pattern refresh, extend format, ada Java, DT event, extend event. Terus ada di sini juga refresh. Ada dan kemudian database connectivity bisa disingkat dari JDBC. Java Database Connectivity adalah sebuah nama dari sebuah produk yang ada dalam Java atau yang dikenal dengan JDBC. JDBC menyediakan akses data secara universal dan independen. Di sini ada import Java SQL koneksi, import Java SQL driver manager, import Java SQL extension, import Java swing system. Di sini ada public class koneksi. Kemudian ada class for name. Dan ini class diagramnya. Di from pegawai ada public statement, public relationship, dan public type model Java. Di sini judul, tampilan, refresh, delete, kemudian koneksi, lalu pegawai. Terus saya akan menayangkan demonya. Nah, di sini saya akan mencoba run aplikasinya. Nah, di sini ada nick, nama, agama, jenis kelamin. Coba saya isi ya, misalkan nicknya 1234567, namanya Dipa, agama Islam, jenis kelamin laki-laki. Coba saya simpan. Nah, di sini sudah berhasil ya. Nick 1234567, nama Dipa, agama Islam, jenis kelamin laki-laki. Misalkan saya ingin menghapusnya. Nah, sini sudah tidak ada ya. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.